Karyawan musiman bekerja selama 6 bulan pada masa produksi, sementara karyawan harian memiliki durasi kerja yang lebih panjang dan tetap di pabrik. Hal ini menciptakan dinamika kerja yang berbeda di antara mereka. Seringkali, karyawan pabrik berasal dari komunitas dekat, membentuk ikatan sosial yang kuat. Komunitas ini tidak hanya saling mengenal, tetapi juga membentuk suasana kerja yang lebih akrab di dalam pabrik. Sebelum produksi, terdapat ritual yang melibatkan pengorbanan, seperti kepala kerbau yang dibawa ke pantai. Ritual ini diyakini berdampak pada kesuksesan produksi di pabrik gula. Lebih lanjut, keterlibatan tokoh seperti Emer Eko, yang dianggap clairvoyant, menambah dimensi mistis pada situasi ini. Ia dipercaya mampu berkomunikasi dengan entitas yang mempengaruhi keadaan pabrik. Ritual yang penting dalam budaya kerja pabrik semakin disorot, terutama saat mesin tiba-tiba mati dianggap sebagai akibat dari ritual yang terabaikan. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh kepercayaan lokal. Kewajiban untuk melakukan pengorbanan sebagai solusi masalah mengungkapkan konflik antara kepercayaan dan etika kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara praktik tradisional dan bisnis modern. Perilaku aneh salah satu pekerja sebelum jatuh memicu kekhawatiran rekan-rekannya. Mereka memperhatikan bahwa ia berbicara dengan cara yang tidak biasa sebelum insiden tersebut terjadi. Di tengah insiden ini, keberadaan CCTV menjadi sangat penting. Rekaman CCTV memberikan bukti bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan kerja biasa, mengurangi spekulasi yang tidak berdasar. Perasaan bersalah muncul di antara rekan-rekan pekerja setelah kejadian tersebut. Mereka merasakan dampak emosional yang mendalam dari insiden tragis ini, saling menyalahkan satu sama lain. Dalam momen sulit, komunikasi dengan orang-orang terdekat menjadi sangat penting untuk saling mendukung. Ini membantu meredakan kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan oleh pekerja. Perasaan bersalah dan penyesalan seringkali muncul ketika seseorang merasa tidak dapat membantu. Hal ini mencerminkan kedalaman hubungan emosional di antara teman-teman kerja. Ritual keagamaan atau tradisi sering digunakan sebagai cara untuk menghadapi kehilangan. Ritual ini memberikan rasa ketenangan dan harapan bagi mereka yang ditinggalkan. Emer Bagong mengungkapkan perasaannya tentang ketidakpastian saat menunggu kelahiran anaknya, yang menjadikannya merasa cemas dan tidak berdaya. Ini menunjukkan pentingnya dukungan emosional di saat sulit. Dalam situasi genting, komunikasi dengan pasangan menjadi sangat penting. Panggilan dari istrinya menambah ketegangan dalam momen yang penuh tekanan ini. Kisah mimpi Emer Bagong yang melihat wajah anaknya mencerminkan harapan dan cinta seorang ayah. Namun, kini atan yang pahit memaksanya untuk menghadapi kehilangan yang mendalam. Kehadiran Bapak Eko sebagai pengurus sebelumnya membantu menyelesaikan masalah supernatural, kini tidak dapat ditangani dengan cara yang sama. Ini menyoroti pentingnya pengalaman dalam manajemen. Setelah pensiunnya Bapak Eko, hasil penjualan pabrik mengalami penurunan drastis, mencerminkan pergeseran dalam strategi dan pengelolaan yang berdampak pada kinerja pabrik. Pengalaman karyawan lain yang meminta bantuan Bapak Eko menunjukkan betapa reputasi dan keahlian seseorang dapat mempengaruhi lingkungan kerja, memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan individu. Ada kepercayaan mengenai patung-patung tertentu, seperti patung Buto yang memegang tongkat, yang memiliki makna khusus dalam konteks kerja di pabrik. Kisah tentang seorang pelukis yang menggambar sosok besar menjadi pengalaman mistis yang mengejutkan para pekerja dan menambah nuansa misteri di pabrik. Perbincangan di kedai kopi tentang ketidakpastian masa depan pabrik mencerminkan rasa cemas pekerja mengenai nasib mereka di hari-hari mendatang. Sumber pengalaman penulis dapat berasal dari berbagai tempat, termasuk masjid dan interaksi dengan teman-temannya, membuat hasil karya menjadi lebih kaya dan beragam. Salah satu referensi yang direkomendasikan adalah buku Warisan Terakhir, yang telah dipublikasikan luas dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Penulis juga dapat berbagi sebagian isi karyanya di platform seperti Twitter, yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membaca versi lengkapnya.